Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kalau kita telah membahas bahwa bab ilmu itu dari sisi materi pembahasannya ialah 3. Apa kemarin? Yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak. Maka dari sisi manfaat daripada ilmu itu atau mafsadahnya, maslahat dan mafsadahnya, ilmu dibagi menjadi 5. Pertama, dikategorikan ilmu ruhuddin, ilmu yang fungsinya sebagai ruh agama. Ruhuddin, ruhnya agama, yaitu ilmu tauhid. Yang kedua yaitu ilmu ghazauddin. Ghazauddin yaitu makanan bagi agama. Sehingga agama itu semakin kuat. Yang dimaksud agama di sini yaitu iman kita kepada agama. Iman kita perlu ruh, yaitu ilmu tauhid. Iman kita perlu ghaza, makanan, yaitu dalam kategori ini ilmu tafsirul Quran was sunnah. Tafsir terhadap Al-Quran dan tafsir terhadap hadis. Ini termasuk ilmu ghazauddin. Yang ketiga yaitu ilmu dawauddin, yaitu obat terhadap agama kita, terhadap iman kita. Iman kita itu sering dijangkiti oleh penyakit syak, keraguan, kebimbangan, kebingungan atau kerancuan. Maka perlu kita dawauddin, perlu kita ini dawa, obat terhadap iman kita. Yang termasuk kategori ilmu dawauddin ini yaitu nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa para ulama. Kemudian yang keempat, ilmu dauddin, ilmu penyakitnya agama atau penyakitnya iman. Yang dalam kategori ini ialah ilmu-ilmu filsafat dan yang lahir daripadanya. Ilmu-ilmu yang lahir dari filsafat yaitu ilmu kalam, ilmu mantiq, dan sejenisnya. Yang kelima
yaitu ilmu halakuddin, ilmu yang menjadi kebinasaan terhadap agama, terhadap iman kita. Sehingga orang itu akan hancur keimanannya kepada agamanya. Yang termasuk kategori ilmu ini yaitu ilmu sihir dan yang sejenisnya. Apakah itu kahana, ilmu ramal-ramal, atau ilmu kebal, atau ilmu ini sihir, pokoknya di seputar sihir itu. Hancur iman kita kepada agama karena ilmu tersebut. Alhamdulillah. Nah, ini dari sisi maslahat dan mafsadah daripada ilmu itu, dibagi menjadi 5 tersebut. Yang dari 5 itu 3. Yang pertama ini wajib untuk kita pelajari. 3 yang pertama tadi apa? Ilmu ruhuddin, ilmu ghadhauddin, dan ilmu dawauddin. 2 yang terakhir haram untuk kita pelajari, yaitu ilmu dauddin, ilmu halakuddin. Pagi ini kita insyaallah dan selanjutnya setiap subuh kita selesaikan membaca kitab min wasayas salaf, dari wasiat-wasiat para salaf. Yang dikatakan as-salaf di sini yaitu salafus saleh. Sudah diterangkan kemarin siapa as-salafus saleh, yaitu sahabat, at-tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Yang isinya ialah nasihat-nasihat, fatwa-fatwa, yaitu tergolong dari ilmu apa? Dawauddin, obat bagi keimanan kita terhadap agama ini. Kita di dalam pergaulan sehari-hari di kampus, di kantor, di tempat kerja, di pasar, dan sebagainya, sangat rentan untuk dijangkiti oleh penyakit-penyakit keimanan itu. Sehingga kita sangat membutuhkan obat penawar agar kita dapat mengatasi penyakit itu sehingga iman kita menjadi sehat kembali. Al-Akh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah wa jazahullah anna wa anil muslimina jami'an mengumpulkan nasihat-nasihat penting dari para ulama salaf, yaitu dari para sahabat Nabi dan para tabi'in, dalam buku yang ada pada kita ini, min wasayas salaf. Kita baca untuk kita mendapatkan obat penawar itu. Kita masuk kepada halaman ke-11, wasiat pertama, yaitu wasiatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
wasiat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Kumail bin Ziyad bin Nahik An-Nakh'i, yang diwasiatkan kepada Kumail bin Ziyad bin Nahik An-Nakh'i. Qala Kumail bin Ziyad, berkata Kumail bin Ziyad rahimahullah. Kumail bin Ziyad adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kumail menceritakan, dan Kumail ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pangap Kaskop Kamtib di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Ditangkap Kumail dan dihabisi oleh Hajjaj, termasuk dari deretan para ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini. Kumail menceritakan, akhadha Ali bin Abi Thalib biyadayya. Ali bin Abi Thalib suatu hari pernah memegang tanganku, fa akhrajani ila nahiyatil Jabbani, kemudian diambillah aku, dituntunlah aku diseret ke salah satu sisi dari tanah Jabban, yaitu tanah perbukitan. Setelah itu falamma asharna, setelah kami dibawa ke satu tempat, di situ tempat yang tersembunyi, terus jalas, beliau duduk, mengajak aku duduk di sana. Tsumma tanaffasa, kemudian beliau menarik nafasnya dan mengeluarkan nafasnya. Tsumma qala, setelah itu beliau menyatakan, Ya Kumail bin Ziyad, Ya Kumail bin Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun, hati manusia ini adalah seperti aw'iyah, cawan, atau lebih besar lagi bejana. Fa khairuha aw'aha, maka yang paling baik daripada hati itu ialah yang paling mempunyai kesadaran, yang menampung barang-barang baik. Ihfadz ma aqulu laka, ingat baik-baik tentang apa yang aku akan katakan kepadamu sekarang ini. Kata beliau, An-nasu thalathatun, manusia itu dibagi dalam 3 golongan. Pertama, fa'alimun rabbani, yaitu orang alim yang rabbani. Rabbani yaitu seorang alim yang berilmu
dengan agama ini, yang amil, yang beramal dengan ilmunya, yang betul-betul jeli, al-basir bisiasatin nas, betul-betul jeli dengan gerak-gerik atau dengan tingkah laku, atau dia adalah seorang yang jeli di dalam membimbing manusia, sehingga dikatakan Ar-Rabbani, alimur Rabbani, yaitu seorang yang berilmu, yang terdidik dengan ilmu dari sejak kecil sehingga tabiatnya menjadi baik, dibimbing dengan ilmu sehingga ilmu menjadi bagian daripada hidupnya, dan dia menjadi panutan umat dan pendidik umat. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Golongan kedua manusia itu yaitu orang yang belajar ilmu dalam rangka untuk menempuh jalan keselamatan, sabilin najah, untuk menempuh jalan keselamatan, di mana seorang yang belajar itu banyak niatnya, belajar agama banyak niatnya. Tetapi yang golongan kedua ini, yaitu orang yang belajar agama untuk menempuh sabilin najah, jalan keselamatan. Golongan ketiga dari manusia, wahamajun ra'aun, yaitu hamaj. Hamaj itu biadab, nggak punya adab. Ra'a tingkatannya tingkat penggembala, yang lingkungan pergaulannya yaitu dengan kambing-kambingnya atau dengan hewan-hewan gembalaannya, jarang bergaul dengan manusia. Tabiatnya golongan ketiga ini, kata Sayyidina Ali, atba'u kulli na'iq, yang selalu mengikuti setiap ada teriakan. Siapa yang paling banter suaranya, itu yang paling diikuti. Karena memang mentalnya mental hamaj. Mentalnya seperti binatang yang dipiaranya. Kalau dia biasa miara bebek, ya mentalnya seperti bebek. Biasa miara kambing, ya penggembala kambing, maka mentalnya seperti itu. Karena pergaulannya hanya itu, di gunung-gunung, nggak bergaul dengan manusia. Nah, seperti itu keumuman orang. Yamiluna ma'a kulli rih, kata Sayyidina Ali, condong bersamaan dengan, sesuai dengan angin yang bertiup. Angin bertiup dari barat, dia condong ke timur. Angin bertiup dari timur, condong ke barat. Lam yastadhi'u binuril ilmi, dia tidak mengambil cahaya dari
ilmu, dari cahaya ilmu, yaitu manusia ikut-ikutan, ya. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Orang-orang ini tidak akan dia berlindung ke posisi yang kuat, ruknin wathiq, posisi yang kuat. Kita lihat komentar terhadap keterangan Sayyidina Ali ini dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa taqsimu amiril mu'minin Ali bin Abi Talib an-nasa, dan pembagian Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib terhadap manusia ini, fi awwalihi taqsimun fi ghayatus sihhah wa nihayatis sadad. Dalam pembagian beliau ini sungguh pembagian yang sangat benar. Wa nihayatis sadad, di footnote ke-7 itu, di halaman 13. Wa nihayatis sadad, dan sungguh kebenaran yang sangat kuat. Li'annal insana la yakhlu min ahadil aqsamits thalatha, karena manusia itu la yakhlu, tidak akan kosong dari ahadil aqsamits thalatha, salah satu dari 3 bagian, allati dzakaruha ma'a kummalil aql wa izahatil ilal, yang disebutkan 3 bagian itu bersamaan dengan kummalil aql, orang-orang yang akalnya sempurna, yang izahatil ilal, yang bersih dari penyakit-penyakit. Yaitu kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, imma an yakuna aliman, orang itu salah satu dari 3. Kemungkinan pertama, dia adalah orang yang alim dari golongan para ulama, au muta'alliman, atau golongan kedua orang yang belajar ilmu dari tullabul ilm, orang yang menuntut ilmu agama. Au mughaffilan lil ilmi wa talabih, atau orang yang lalai dari kewajiban untuk mencari ilmu, kewajiban untuk memahami ilmu dan mempelajarinya. Laisa bi'alimin wala bi'talibillah, golongan ketiga ini bukan orang yang berilmu, bukan pula orang yang menuntut ilmu. Fal alimu, maka golongan yang pertama yaitu orang yang alim, yang berilmu. Al alim bentuk tunggalnya, al ulama bentuk jamaknya. Fal alimur rabbani, maka alim yang rabbani tadi, huwa alladhi la ziyadata ala fadlihi li fadilin, adalah orang
yang tidak ada lagi yang lebih keutamaannya dari mereka. Bagi orang-orang yang mempunyai keutamaan yang paling puncak, yaitu al-alimur rabbani. Wala manzilata fauqa manzilatihi li mujtahidin, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan orang yang demikian ini bagi orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh ingin mencapai kemuliaan. Wa qad dakhala fil wasfi lahu bi annahu rabbani, dan telah masuk dalam sifat bagi seorang yang alim tadi bahwa alim itu rabbani. Wasfuhu bis sifatil lati yaqtadhiha al-ilmu li ahli. Ar-rabbani, rabbani ini adalah sifat yang merupakan kemestian daripada sifat-sifat yang memang semestinya untuk orang itu telah ada pada dirinya ilmu. Ahlul ilmi mesti rabbani. Wa yumna' wasfuhu bima khalafaha, dan akan tertolak sifat-sifat dia yang selainnya. Tidak mungkin seorang alim itu tidak rabbani. Maka kalau tidak rabbani, tidak mungkin dia mencapai derajat kedudukan sebagai al-alim. Dan kedudukan al-alim itu memang disediakan oleh Allah untuk orang yang mempunyai sikap rabbani. Wa ammal muta'allimu ala sabilin najati, adapun golongan kedua, yaitu al-muta'allim, orang yang belajar ala sabilin najati, dalam rangka menempuh jalan keselamatan, fahuwa talibu bita'allumihi, maka dia adalah orang yang talib, yang menuntut ilmu, bita'allumihi, dengan belajar. Karena memang al-ilmu bitta'allum, kata Nabi. Ilmu itu dipelajari, bitta'allum, dengan belajar. Tidak bisa orang itu dengan alasan thalabul ilmi, mencari ilmu dengan tirakatan di kuburan wali katanya untuk cari wangsit. Nah, itu bukan belajar ilmu, itu namanya belajar sihir itu, atau belajar ngelamun. Jadi dikatakan dia talibul ilm, kedudukan kedua ini, bita'allumihi, dengan menunjukkan sikap dia memang bersungguh-sungguh untuk belajar. Wal qasidu bihi najatahu, dan seorang talibul ilm ialah al-qasidu bihi, yang bertujuan untuk mencapai ilmu itu adalah untuk mencapai najatah, mencapai keselamatannya, minat tafrid, mencapai keselamatan dari tafrid, yaitu melampaui batas, min tadyi'il furudil wajibah alaih,
dari perbuatan tadyi'il furud al-wajibah alaih, perbuatan menyia-nyiakan, menelantarkan kewajiban agama alaih yang dibebankan kepadanya. Jadi seorang talibul ilm yang menuntut ilmu agama ini, dia belajar ilmu untuk supaya selamat dari perbuatan melanggar kewajiban agama. Itu tujuannya. Wal qasidu bihi najatahu min at-tafriti wal raghbatu bi nafsihi, dan juga dia dengan menuntut ilmu itu, dia karena tidak suka terhadap nafsu, biarkan dirinya. Dia dengan menuntut ilmu itu tidak ingin menelantarkan dirinya. Wal unfah min mujalasatil bahaim. Seorang yang golongan kedua ini tadi, talibul ilm, unfah, dia betul-betul benci. Benci dari majlisnya bahaim, majlisnya para binatang. Majlisnya bahaim, para binatang itu, hewan-hewan itu, majlis yang dibicarakan padanya isinya tentang makanan, yaitu perkara perut atau perkara yang di bawah perut, perkara seks, perkara syahwat, perkara jabatan, perkara popularitas. Tidak ada pembicaraan tentang ilmu. Ini majelis bahaim. Karena memang binatang itu yang dipikirkan ialah hanya itu saja. Dan lebih parah daripada binatang, tambah lagi, yaitu yang dipikiri di samping perkara makan, minum, dan perkara syahwat, yaitu perkara-perkara jabatan, popularitas, dan kehormatan dan sebagainya, yang semuanya itu adalah perkara yang tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah nantinya. Waqad nafa ba'dul mutaqaddimina 'anil nasi man lam yakun min ahlil ilmi. Dan sungguh nafa telah menafikan pembagian penggolongan manusia, ba'dul mutaqaddimin, sebagian daripada para ulama terdahulu menafikan golongan kedua ini. Jadi kalau tidak termasuk golongan ahlul ilmi, berarti dia masuk dalam golongan juhal. Ya, karena memang para ulama yang membagi manusia hanya dua saja ini tadi, menggolongkan para tullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu ini, dalam kategori ahlul ilmi. Sedangkan yang membagi manusia tiga golongan tadi, yaitu ulama, kemudian muta'allim, adalah berdasarkan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan apa? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha illa dzikrullah aw alimun wa muta'allimun. Dunia ini terkutuk dan terkutuk segala apa yang ada padanya kecuali zikrullah wa mawala dan apa yang berkaitan dengannya, aw alimun atau orang yang berilmu, atau muta'allim orang yang belajar ilmu. Jadi ada golongan yang muta'allim, yaitu yang belajar ilmu. Wa ammal qismu tsalits, adapun golongan atau pembagian yang ketiga, fahumul muhmiluna li anfusihim, yaitu golongan yang muhmilun, yang mengabaikan li anfusihim terhadap diri-diri mereka sendiri, ar-raduna bil manzilati daniyah, orang-orang yang senang dengan kedudukan al-manzilah ad-daniyah, kedudukan yang rendah, wal halil khasisah, dan keadaan yang hina, allati hiya fil hadidil awhad wal hubutil asfal, yaitu golongan yang fil hadidi, dalam hal bagian daripada kemuliaan dunia ini, dia adalah orang yang paling sedikit dapat bagian, paling sedikit dapat kemuliaan. Dan dalam hal kedudukan paling asfal, paling rendah, allati la ba'daha fi haulin wala duna fi suquti, yang sesungguhnya golongan yang tidak ada yang lebih mengerikan kejelekannya daripada golongan ini, dan dalam hal kerendahan tidak ada yang lebih rendah daripadanya. Na'udzubillah minal khudlan wa adami taufiq wal hirman, kata al-Imam al-Khattabi. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan dari keadaan hidup yang tidak diberi taufik, tidak dibimbing oleh Allah, wal hirman, dan keadaan hidup yang diharamkan oleh Allah dari segala kemuliaan. Orang yang diharamkan oleh Allah dari segala kemuliaan, dia terhalang untuk mencapai kemuliaan itu. Nah, begitu kedudukan manusia. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita naik kembali ke atas. Al-ilmu khairum minal mali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala, ilmu itulah yang akan menjaga engkau. Ingat ya, kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadith ataupun di dalam wasiat-wasiat para ulama, kalau disebut al-ilmu, tidak ada lain kecuali ilmu kitab was sunnah, tidak ada lain. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i,
rahimahullah apa? Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluh. Yang dikatakan ilmu itu ialah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Wa ma siwahuma abidu. Dan apa yang selain keduanya adalah hamba-hamba ilmu. Ya. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib selanjutnya, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan selalu menjaga engkau. Wa anta tahrusul mal, tetapi dalam hal ini engkau selalu menjaga harta. Jadi bedanya ilmu dengan harta, engkau dijaga oleh ilmu dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan jaga. Tetapi engkau adalah satpamnya hartamu. Nah, itu bedanya. Al-ilmu yazku alal amali. Masya Allah. Ilmu itu yazku, bertambah ketika diamalkan. Diajarkan pada orang, tambah ilmu itu. Dia amalkan dalam bentuk amalan, bertambah. Sedangkan wal malu tungqisuhu nafaqah, sedangkan harta akan berkurang bila dibelanjakan. Wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha, sedangkan cinta kepada orang yang berilmu ini adalah dinun, agama yang yudanu biha, yang harus kita amalkan dengannya. Karena Allah dan Rasulnya menyebutkan keutamaan orang yang berilmu, ya, dan Allah memuliakan mereka, Allah dan Rasulnya memuliakan mereka, maka kita wajib mencintai mereka. Kita wajib untuk menutup-nutupi keaiban orang yang berilmu, sebab membicarakan keaiban ulama, kata Ibnu Mubarak, disebutkan luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu adalah daging beracun. Maka dari itu jangan kamu makan dagingnya ulama. Bagaimana sih kok makan dagingnya ulama? Yaitu apa? Ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan keaiban ulama. Itu adalah dikatakan oleh Allah seperti makan daging. Makan daging orang yang sedang kita bicarakan itu. Padahal dagingnya ulama itu beracun. Jangan kamu makan dagingnya. Artinya jangan kamu coba-coba untuk membicarakan keaiban mereka. Sebab kualat kamu seperti kamu makan daging beracun. Ya. Membicarakan keaiban ulama, dan yang dikatakan ulama itu ialah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau, rahimahullah man wa'a qawli wa addah
Semoga Allah merahmati orang yang menghafal dan memahami omonganku dan menyampaikan kepada orang lain. Au kama qala. Ini ulama yang dalam hal ini ialah ahlul hadis. Karena ahlul hadislah yang paling lengkap pada mereka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, yaitu apa? Menghafal dan memahami omongan Rasulullah dan menyampaikannya dengan benar kepada umat. Membicarakan keaiban mereka dalam rangka untuk menimbulkan antipati kepada mereka, kualat, bahaya. Namanya manusia, walaupun ulama, mesti ada kekurangan. Itu mesti. Tetapi kekurangan itu ada yang sifatnya manusiawi, ada yang sifatnya memang kekurangan yang menunjukkan kebejatan akhlak dan akidahnya. Dan kekurangan itu dibicarakan ada beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama adalah baik, membicarakan kekurangan ulama dalam rangka untuk mengingatkan umat jangan mengikuti kekurangan itu. Ketika kekurangan itu tampil di depan umum dan dikhawatirkan orang yang tidak mengerti menganggapnya itu kebenaran terus diikuti. Ini dalam rangka menasihati umat. Ini adalah wajib bagi orang yang mengertinya. Tetapi ketika membicarakan kesalahan itu harus pula, karena ini ulama, harus pula umat diingatkan tentang kemuliaan beliau-beliau itu, agar jangan sampai ketika membicarakannya kelepasan, kemudian umat menjadi antipati kepada beliau yang sedang dibicarakan itu. Hati-hati. Niat semula baik, tapi karena kelepasan akhirnya mengakibatkan mafsadah. Kedua, membicarakan keaiban ulama itu karena benci kepadanya. Nah, ini tanda-tanda ahlul bid'ah, yaitu benci kepada ulama ahlul hadis, sehingga memang pembicaranya itu menuju kepada upaya bagaimana umat ini membenci kepada ulama itu. Nah, maka hati-hati dari pembicaraan atau majelis yang demikian itu. Larilah kamu dari majelis yang seperti itu, seperti kamu lari dari singa, atau lari dari orang yang berpenyakit lepra atau berpenyakit AIDS atau yang sejenisnya. Nah, karena itu cinta kepada para ulama ahlul hadis harus dikedepankan dan membangkitkan umat untuk cinta kepada mereka. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu,
al-ilmu yuksibul alima ta'ata fi hayatih, bahwa ilmu itu melahirkan orang alim kepada amalan ketaatan di dalam selama kehidupannya. Maksudnya yuksibul alima ta'ata fi hayati, bahwa ilmu itu menghasilkan bagi si alim ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang pun akan mentaati dia dengan ilmu itu. Ini dalam hidupnya Allah jadikan kewibawaan pada si alim ini sehingga orang pun mentaati dia. Wa jamilal uhdutsati ba'da mautih, dan jamilal uhdutsah dibicarakan dengan baik setelah matinya dia. Orang pun akan membincangkan jasa-jasa baiknya, kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Itu orang yang berilmu. Wa sani'atul mali tazulu bizawalih, sedangkan sani'atul mal, orang yang selalu mengejar-ngejar harta, tazulu bizawalih, hartanya akan habis dengan matinya dia. Begitu. Dan akan habis pula pembicaraan tentang dia setelah matinya dia. Selesai. Mata khuzanul amwali wahum ahya, wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru. Telah mati khuzanul amwal, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta itu telah mati dalam keadaan mereka masih hidup. Sedangkan para ulama tetap hidup, tetap ada selama adanya masa. Sampai hari ini pembicaraan tentang kebaikan dan warisan kemuliaan para sahabat, antara lain yang sedang kita bicarakan ini, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetap hidup. Para a'immah, para imam-imam tetap hidup sampai hari ini walaupun mereka telah wafat. Tidak lepas dari pembicaraan para imam-imam sampai hari ini. Sedangkan khuzanul amwal, orang-orang yang menumpuk harta, sudah mati ketika mereka masih hidup. A'yanuhum mafqudatun wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. A'yanuhum, tubuh-tubuh mereka, mafqudah, sudah hilang. Tubuhnya para ulama yang telah wafat sudah tidak ada lagi di muka bumi, tetapi ilmu mereka, amthaluhum, ilmu mereka itu tetap ada, maujudah fil qulub, di dalam hati, dihafal oleh para tullabul ilm.
Ha in ha huna wa asyara biyadihi ila sadrihi. Ha inna ha huna, inilah, disinilah. Kemudian beliau mengisyaratkan asyara biyadihi dengan tangannya ila sadri, ke dadanya. Ilman law asabtu lahu hamalatan. Di sini terdapat ilmu. Kalau aku tepat di dalam memanfaatkannya, maka aku akan tepat di dalam hamalatan, yaitu mengemban, menerima ilmu tersebut. Nah, kita lihat nasihat daripada di footnote ke-8 di bawah itu. Qala Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, seorang imam dari madhab Hanafi, berkata, fa fi hadzal hadithi, dalam hadis ini, anna Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, bahwasanya Amirul Mukminin yang Allah telah meridhai beliau, qasama hamalatul ilm al-madmumina thalathata asnaf. Beliau membagi hamalatul ilm, pembawa ilmu, al-madmumin, yang tercela, salasata asnaf, 3 golongan orang yang membawa ilmu dan tercela. Pertama, al-mubtadi'ul fajir, ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Al-fajir, yang jahat. Alladzi laisa indahu amanah, yang tidak punya amanah ilmiah. Ya, wala iman, tidak punya iman. Yubtirul haqq alladzi jaa bihil kitab, menolak kebenaran yang telah datang dari Al-Quran. Wa yughmitul khalqa, dan mempunyai kedengkian, hasad kepada makhluk, kepada manusia. Wa yujadilu fi ayatillahi bighairi sultanin atahu, dan mendebat ayat-ayat Allah tanpa sultan, yakni tanpa hujjah yang diberikan kepadanya. Inna fi sadrihi illa kibrun ma huwa bibalighih, di dalam hatinya tidak ada lain kecuali hanya kesombongan yang betul-betul amat sombong. Ini golongan pertama yang membawa ilmu dengan tercela. Wasani, golongan kedua, al-muqallidul munqad bila basiratin wa yaqin. Para muqallid, para pembebek, al-munqad, yang dituntun begitu saja oleh pimpinannya, bila basirah, tanpa kejelasan, wa yaqin, tanpa keyakinan. Wasalith, yang ketiga, muttabi'us syahawatil badaniyati wal maliyati, orang-orang yang mengikuti, yang mengekor kepada syahwat, syahwat badan, syahwat harta, syahwat badan, yaitu apa yang kaitannya dengan makanan, minuman, pakaian,
atau yang berhubungan dengan perkara seks, wal maliyah, dan perkara harta, syahwat harta, ambisi untuk menumpuk-numpuk harta. Kalau talibul ilm kemudian terjatuh kepada 3 tabiat ini, maka sungguh dia celaka dan lebih celaka daripada orang yang jahil. Nah, kita berhenti dulu di dalam membahas wasiat-wasiat Sayyidina Ali ini. Masih ada wasiat-wasiat beliau. Insyaallah bagian berikutnya kita akan baca besok di tempat dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.